Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori uses and gratification. Perkenalkan, nama saya Syahrani. Nama saya Aditya Lutfi. Saya Stefanus Bayu Wirasongko. Saya Rima Dwi Mustika. Saya Muhammad Badi Fadilah. Yang pertama itu teori uses and gratification. Teori uses and gratification atau dalam bahasa Indonesianya yaitu teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan adalah salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian ini dilakukan pada pemirsa atau khalayak sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Khalayak dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana cara memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan dan individu bisa jadi menggunakan media itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau tidak menggunakan media dan memilih cara yang lain. Secara umum, pendekatan uses and gratification ini adalah sebuah pendekatan untuk memahami mengapa khalayak secara aktif mencari media yang khusus dan dapat memenuhi kebutuhan khalayak. Pendekatan uses and gratification merupakan salah satu pendekatan untuk memahami komunikasi massa yang berpusat pada khalayak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah use and gratification. Pendekatan use and gratification mulai digunakan oleh para peneliti media pada awal 1940-an. Walaupun istilah uses and gratification sendiri belum digunakan saat itu, Herta Herzog pada 1944 yang memulai kajiannya mengenai uses and gratification dengan melakukan klarifikasi beberapa alasan mengapa khalayak memilih media yang khusus. Ia melakukan wawancara terhadap penggemar opera sabun dan mengidentifikasi 3 macam gratifikasi, yaitu emosi, pembelajaran, dan visual talking. Pendekatan uses and gratification mengalami masa keemasannya pada akhir tahun 1950-an hingga 1970-an, ketika televisi berkembang dengan pesat. Pada tahapan ini, kajian mengenai uses and gratification menyentuh pada tingkat keragaman yang meliputi 1. Alokasi waktu pada media yang berbeda. 2. Hubungan antara pengguna media dengan pengguna waktu untuk kegiatan yang lain. 3. Hubungan antara penggunaan media yang menyesuaikan diri dan hubungan sosial. 4. Fungsi media yang berbeda atau tipe isi. Dan berbagai alasan pengguna media massa, menurut Maxwell dalam buku Juhi. Lanjut. Ada 4 alasan khalayak menggunakan media. Maxwell dan rekannya mengemukakan 4 alasan mengapa audiens menggunakan media, yaitu yang pertama, pengalihan, yaitu melarikan diri dari rutinitas atau aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada hubungan personal, terjadi ketika orang menggunakan media sebagai pengganti teman. Yang ketiga ada identitas personal, itu sebagai cara memperkuat nilai-nilai individu. Yang terakhir ada pengawasan, yaitu informasi mengenai bagaimana media membantu individu mencapai sesuatu. Ada 5 asumsi dasar teori use and gratification. Menurut Rahmat 2001, teori use and gratification memiliki 5 asumsi dasar, yaitu yang pertama ada khalayak dianggap
aktif dan pengguna media massa diasumsikan memiliki tujuan. Yang kedua ada dalam proses komunikasi massa. Inisiatif lebih banyak berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan pemilihan media terletak pada anggota halayak. Terus yang ketiga ada media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya untuk memuaskan kebutuhannya. Terus yang keempat ada tujuan penggunaan media massa dapat disimpulkan dari data yang disediakan oleh anggota halayak. Yang terakhir ada penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi layak. Lalu ada motif penggunaan media. Elihu Katz, Michael Gurevich, dan Hadassah Haas mengembangkan 35 macam kebutuhan yang diperoleh dari fungsi sosial dan psikologis media massa dan menempatkannya ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama ada kognitif yang meliputi informasi atau pengetahuan. Yang kedua ada afektif yang mencakup emosi, kesenangan, dan perasaan. Lalu yang ketiga ada integrasi pribadi, meliputi peningkatan status atau kredibilitas. Yang keempat ada integrasi sosial, misalnya interaksi antara anggota keluarga dan teman. Yang kelima melepaskan tegangan, misalnya pelarian. Lalu ada use gratification di era media baru. Menurut Ruggiero tahun 2000, pendekatan use and gratification digunakan dalam penggunaan media massa baru seperti surat kabar, radio, televisi, dan kini internet. Dalam lingkungan internet, pengguna dipandang lebih aktif dalam berpartisipasi dalam menggunakan media dibandingkan dengan media tradisional. Hal ini sejalan dengan pendekatan use and gratification yang memandang bahwa pemilihan media dapat memberikan kepuasan kepada khalayak dalam memenuhi kebutuhannya dan khalayak dapat memahami berbagai alasan dalam menggunakan media. Lalu ada implementasi usage and gratification dalam kajian media baru. Para peneliti menggunakan pendekatan usage and gratification untuk menjelaskan pemilihan serta penggunaan media baru seperti internet dan aplikasi yang dilakukan oleh khalayak. Lalu ada pendekatan usage and gratification telah digunakan untuk meneliti penggunaan media baru, diantaranya adalah penggunaan telepon genggam, penggunaan internet, penggunaan media sosial, penggunaan situs jejaring sosial, penggunaan microblogging, penggunaan pesan instan, penggunaan permainan daring, penggunaan berita beranimasi, serta penggunaan media hiburan. Manfaat mempelajari usage and gratification itu dengan mempelajari teori ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sejarah yang singkat, asumsi dasar, serta implementasi teori usage and gratification dalam penelitian komunikasi massa dan relevansinya itu dengan teori media baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.